Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, karena uh, sudah malam Senin dan kayaknya grup juga kembali sepi. Rata-rata grup saya lihat kok kembali sepi, jadi ya barangkali harus adalah ya satu dua yang bisa ngisi kekosongan daripada Bapak Ibu kalau besok harus gimana dan ngapain gitu. Jadi sebagai info, tadi saya jam 4 sebenarnya juga sudah Zoom bareng teman-teman MIJ Pro, tapi fokusnya adalah konsultasi porto gitu ya. Jadi belum membahas saham untuk besok itu apa kira-kira gitu. Besok kira-kira untuk saham bantuan besok itu apa, tapi sebelum sampai sana barangkali kita melihat composite dulu ya. Kita lihat composite dulu. Seperti apa composite kita atau IHSG kita seminggu terakhir. Kalau kita lihat composite seminggu terakhir kemarin itu masih sesuai dengan forecast kita malam Senin ya. Jadi kita masih di 6480 ya, masih di 6480. 6480 sekian lah, pokoknya di area itu. Dan posisi terakhir hari Jumat memang juga masih ada outflow 500-an miliar. Jadi mungkin total satu minggu sekitar 3 triliun barangkali ya. Dalam satu minggu sudah mulai mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi inflow-nya sedikit sekali. Net buy asingnya sedikit. Tapi memang blue chip-nya semacam BBRI, BMRI masih ada transaksi di pasar nego. Jadi mungkin mudah-mudahan cuaca masih tetap baik ya. Sepanjang sepanjang support dynamic-nya tidak dijebol. Saya sih berharap itu kalau support dynamic-nya dijebol barangkali mungkin akan ada sedikit deras dengan adanya isu varian COVID barulah, macam-macam tapering yang akan dipercepat dan seterusnya. Semoga sih tidak berdampak besar, karena mudah-mudahan Omicron memang benar tidak terlalu berbahaya, tidak seperti Delta. Tapi tetap kita harus waspada. Jadi yang ingin saya sampaikan pertama adalah kita perlu waspada, tidak usah terlalu takut. Artinya juga penggunaan dananya juga jangan all in dulu. Kita harus bisa melihat apakah ada inflow atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada tentu ya penggunaan dana kita harus bijak lah pemakaiannya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kira masih tetap ada saham-saham yang bisa kita tradingkan. Minggu lalu kan IHSG juga nggak kemana-mana, alhamdulillah kita kan tradingnya lumayan ya. Stock pick kita yang sudah kita pilih, kita pegang juga lumayan gitu. Lumayan memberikan cuan. Teman-teman yang di MIJ Pro tahulah kita cuan bolak-balik gitu ya. Oke, pertanyaannya dengan kondisi seperti ini kita harus ngapain gitu kan? Dengan kondisi seperti ini kita harus ngapain? Saya ingin membahas sedikit tentang tentang bagaimana caranya atau sebenarnya kapan kita cut loss, kapan kita tidak perlu cut loss gitu ya. Tadi sih ini sebenarnya juga sudah saya singgung. Yang pertama, cut loss itu kalau memang support yang sudah kita yakini tertembus, ya kan, terkejebol itu ya suka tidak suka kita melakukan cut loss. Kapan boleh menggunakan di waktu closing atau kita sudah bisa memutuskan ketika di market berjalan tapi di jam-jam kritis ketika kita melihat outflow-nya besar itu boleh. Nah, kenapa perlu cut loss? Karena kita harus melakukan perlindungan terhadap aset, gitu ya.
sehingga aset kita nggak tergerus, nggak terlanjur gitu ya. Jangan sampai watchlist zaman Firaun dibahas hari ini, terus floating loss-nya dalam itu jangan sampai. Yang kedua adalah supaya kita tetap punya opportunity untuk membalikan keadaan. Untuk bisa membalikan keadaan. Yang ketiga adalah persoalan kesehatan psikologis. Ini tadi sudah saya bahas, jadi saya tidak perlu bahas panjang lebar. Nah, yang pengen saya bahas kali ini untuk mengawali sebelum kita diskusi barangkali ya, setelah forecast IHSG, mudah-mudahan IHSG juga masih di area yang dalam batas toleransi kita. Kalau sudah di bawah batas toleransi kita tentu perlu minggir dulu karena kita sadar kita ini hanya plankton gitu ya, kita hanya plankton di pasar modal, tidak seberapanya. Kenapa saya menyebut plankton? Karena misalnya BBCA dengan market cap 700T, duit kita berapa? Gitu kan. 1T aja tidak ada. Oke ya. Berarti kan kita memang benar-benar plankton. Itu hanya kalau dibanding market cap-nya BCA belum yang lain. Oke ya, itu satu. Yang kedua, saya ingin cerita ISAT strategi khususnya bagaimana. ISAT strategi khususnya bagaimana. Karena ini pernah kita sebut kemarin. Kalau yang lincah sih sudah TP dan sudah entry lagi. Tapi kan tidak semua orang bisa melakukan itu ya. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Oke, ISAT masih di track yang aman menurut saya, cuman karena besok cum date, Selasa X date. Jadi Senin cum date, Selasa X date. Barangkali ada pertanyaan, Pak, kalau saya beli besok dapat dividen nggak? Dapat. Jadi sebelum Selasa, Bapak Ibu beli, berarti dapat dividen. Dividennya berapa? 1.700. 1.700 itu setara dengan 20%. Jadi kalau 1.700 ditarik dari sini ke sini berarti 6.100 ya, 6.100. Ini kan 7.800. Kalau ditarik ke bawah, dari 7.800 ditarik ke bawah, intinya adalah 6.100. Pertanyaannya 6.100 itu area apa ini? 6.100 itu adalah area fresh demand. Setelah mengetahui data ini, apa yang perlu kita lakukan? Karena ini penting dengan margin of safety yang besar, dengan trading range yang lebar. Ini penting saya sampaikan karena apa? Karena ini bisa jadi cara trading sederhana yang bisa memulihkan portofolio Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Misalnya ya, kita lakukan simulasi. Contoh, besok pagi saya beli di 7.800 misalnya. Oke, saya beli, saya hold, kemudian saya dapat dividen 1.700. Lalu harga dibanting terus ARB 3 kali 21%. Ya, 21%. Sampailah di angka 6.100. Kalau Bapak Ibu pengen dapat dividen 20%, catatannya strategi trading yang saya anjurkan adalah misalnya Bapak Ibu punya 100 lot di 7.800, maka Bapak Ibu harus punya dana cadangan untuk bisa buyback ISAT di harga 6.100 dengan jumlah dana minimum 78 juta. Sehingga 20%-nya Bapak Ibu bisa kantongin, dan ketika ISAT jatuh ke fresh demand area dan memantulnya kan kurang lebih misalnya ini dianggap gap kosong di sini terisi. Maka ISAT akan memantul setidaknya ke area 7.150. Itu kalau kita hitung kita punya dana kita punya cuan berapa dari 6.100 ke 7.150 kan gitu. Nah, mari kita lihat. Itu sekitar 15%. Jadi Bapak Ibu tetap ngantongin yang 20%, terus kemudian average down posisi di sini, bisa TP. Gitu. Atau pilihan kedua besok. Jika Bapak Ibu tidak punya dana cash cadangan sebesar
dana yang ada di sini, maka besok pagi pilihannya menurut saya adalah sell on strength. Jadi tidak usah cari penyakit. Atau pilihan ketiga pasrah bongkoan, tapi saya tidak kalau strategi pasrah itu saya tidak anjurkan. Dalam arti gini, ya sudahlah saya nikmatin 20%, toh nanti balik lagi ke atas. Bisa saja itu terjadi, tapi Bapak Ibu kehilangan banyak waktu untuk menunggu sepanjang harga rebound ke atas. Harga rebound lagi ke atas. Praktek-praktek seperti ini, kemarin kan kalau Bapak Ibu sempat lihat, itu kan kita bisa lihat contoh misalnya Hexa. Oh sorry, salah. Hexa. Hexanya salah ya. Hexa. Yang ini kan dividend trap, dibanting. Di kumdet dibanting nih kan. Ini kan kayak isap nih chartnya. Turun, pas kumdet naik, ya kan? Naiknya nggak banyak, kemudian dibanting. Dibantingnya dalam sesuai jumlah dividen, lalu perlahan-lahan naik. Nah, proyeksi saya tentang ISAT itu mirip proyeksi saya tentang Hexa. Jadi, tinggal Bapak Ibu nanti tentukan strategi tradingnya seperti apa. Sepanjang mengerti saya harus melakukan apa, tinggal pilih. Itu bisa dijalankan untuk memulihkan porto. Maksud saya gini, kan ada yang portonya selama ini minus 10% segala macam. Ini ada peluang 20% sekarang. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah sabar dan konsisten dalam menyusun strategi. Saya kira itu bisa dilakukan sebagai pemulihan porto, gitu ya. Itu bisa dilakukan sebagai pemulihan porto. Nah, sampai sini dulu untuk ISAT. Kalau ada pertanyaan tentang ISAT silahkan. Nah, kalau yang tentang saham lain saya belum akan tanggapi. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Ini ISAT dulu ya, ISAT dulu. Saya hanya menyampaikan strategi, karena ini sayang, 20% itu sayang. Jadi maksud saya gini, bukan hanya 20%-nya, tapi masalahnya adalah ketika Bapak Ibu misalnya duitnya cuma 100 juta macam-macam, itu cukup untuk bisa keluar masuk di ISAT dengan nyaman gitu. Jadi kalau misalnya pengen recovery porto, duit segitu itu masih bisa dilakukan dengan strategi ini. Ya, atau pilihan yang ketiga, nggak usah ikutan beli, kita tunggu sampai fresh demand area di sini. Sampai sini kita beli buy and hold. Ini kan fresh demand area. Tahu kan ya, fresh demand area berarti area di mana para fund manager membeli barang. Berarti secara teori harusnya dia akan memantul. Memantulnya sampai mana? Setidaknya sampai sini. Itu strategi. Jadi kalau maksud saya kalau misalnya Bapak Ibu hari ini portonya all porto ya maksud saya. All porto minus 10% jangan sedih. Ini ada peluang lebar. Tergantung bagaimana strategi yang akan dijalankan. Nggak usah disenggol-senggol besok pagi boleh. Kita tunggu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berarti misalnya ya. Kan Selasa ex-date, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat beli. Kalau benar senarionya berarti kan sudah sampai bawah nih. Ya kan? Atau mungkin Kamis sore sudah sampai bawah. Nah, itu mungkin boleh dibeli. Jadi, ini bisa dijadikan opsi untuk bisa memulihkan portofolio. Gitu. Sampai sini. Nah, memang perjalanan untuk bisa balik ke atas kan ya tidak lurus. Seperti halnya pergerakan ISAT sebelum-sebelumnya kan kayak gini kan. Ya. Merangkak naik gitu. Dan model kenaikan kayak gini ini kan model kenaikan apa? Ini kan sebenarnya akumulasi ya, sambil pelan-pelan naik, dia masih uptrend terus. Ini sempat ada percepatan, kalau dia turun berarti dia akan kembali secara TA ya, secara TA berarti dia akan kembali naik. Oke.
sebelum ke saham lain, saya belum akan jawab saham lain dulu, sabar ya. Oke, saya ingin menyampaikan, ini baru satu isat, saya ingin menyampaikan saham yang lain, karena kalau saya buru-buru merespon pertanyaan di kolom chat, nanti saham yang kemarin sempat saya lihat malah jadi kelupaan, gitu ya. Pelan-pelan ya. Oke, saya mau masuk ke selanjutnya, barangkali ada Elsa dan PNBS dulu ya, PNBS. Jadi PNBS waktu itu ada yang nanya ke saya, sebaiknya mungkin Bu Ai kali ya, atau siapa saya lupa. Jadi kan saya bilang 100 TP dulu, ya overshoot sedikit ya, overshoot sedikit. Oke lah, intinya target saya adalah 100. Oke, kena. Lalu dia balik lagi ke support. Apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Ya, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Ini adalah sabun deterjen, ya kan? Artinya kemungkinan ini dengan ada rejection semacam ini, kemungkinan yang terjadi ini adalah bottoming, ya kan? Jadi ini di sini ada peluang, Bapak Ibu. Jadi di sini ada peluang. Apakah besok pasti naik? Ya belum tentu. Belum tentu langsung naik maksud saya. Tapi kalau dari indikator, dari inflow, dari chart, ini bagus untuk Bapak Ibu beli. Batas cut loss di berapa? Ya di sini aja. Ini kan nggak banyak nih, 4 poin. Gitu. Risk reward rasionya masuk akal. Itu di apa? Di tengah IHSG yang galau membagongkan, kita tetap bisa menemukan saham-saham yang terlihat masih ada potensi. Itu satu ya, PNBS. Yang kedua, apa tadi ya? Bevin misalnya. Bevin, walau Bevin memang kelemahannya adalah range-nya pendek, trading range-nya pendek. Gitu. Tapi ya kalau duitnya Bapak Ibu lumayan gede, lumayan aja sih. Lumayan aja untuk Bevin. Cara belinya jangan current price tentukan. Cara belinya adalah nawar, misalnya 970 misalnya. Atau 975. Jadi kalau misalnya dikasih dapat ke 1000 kan lumayan. Itu masih tetap ada peluang. Lalu apalagi ya? Elsa tadi ya. Kalau kabar buruknya Elsa sih dari harga komoditinya turun ya. Jadi tapi ini sudah masuk area beli. Area belinya adalah ternyata cukup di area Vivo lama ini kan. Cukup di sini 266 sampai dengan 278 gitu ya. Jadi ini tetap low risk. Nah, sementara Bapak Ibu bisa trading dulu. Yang ke selanjutnya adalah saya nunjukin yang low risk saja dulu ya. Jadi ini dipakai untuk referensi. Jadi maksudnya apa? Saya menyebut seperti ini pertama kayak PNBS segala macam Elsa. Saya bilang karena saya juga tidak punya posisi. Gitu. Kita sama-sama tidak punya posisi. Saya tidak pom-pom. Dan saya kan biasa ngomong ya kayak minggu lalu saya bilang ini saya nggak punya posisi, ini saya nggak punya posisi, itu saya nggak punya posisi. Nah yang ini saya punya posisi gitu ya. Dan kalau kita flashback ke minggu lalu misalnya minggu ini pun saya kira Bapak Ibu tetap masih bisa nonton sektor-sektor healthcare tetap. Apa yang ditonton model prim. Cara belinya gimana? Cara belinya nawar di ekor. Jadi nanti apa namanya? Misalnya kalau kayak gini tuh biasanya kalau gaya saya itu belinya di berapa? Di sini 460. Saya belinya di sini. Jadi saya nggak beli current price. Atau misalnya kita lihat pagi-pagi open gap down ke berapa 450 misalnya. Dia open gap down kita beli gitu. Itu caranya. Jadi semua sektor healthcare itu termasuk apa? Termasuk saya masih belum bergeser dari DGNS misalnya. Ini pantauannya aja ya. Jadi DGNS itu
adalah saham yang sedang dilakukan reakumulasi. Saham yang sedang dilakukan reakumulasi. Bapak Ibu lihat dari sisi manapun tetap saham ini dilakukan reakumulasi. Silakan kalau nggak percaya dicek di dan summary-nya ketika baik sudah selesai maupun setelah selesai market tutup maksudnya, silakan dicek apakah dia akumulasi atau tidak. Dugaan saya kuat dia tetap dalam posisi reakumulasi. Itulah saham-saham yang bisa dibeli, ciri-cirinya kayak gitu. Misalnya saham lain yang saya nilai punya potensi adalah KF. KF dan apa? KF dan SRAJ. Kenapa? Karena fasenya fase reakumulasi dan dia punya kepentingan untuk melakukan right issue gitu. Ini saham punya kepentingan. Jadi ini saham bisa dibeli gitu. Ini saham bisa dibeli. Misalnya kita dapat nih di area berapa nih? 370 sampai dengan 390 area ini misalnya. Ya beli aja. Menurut saya kok bagus. Mari kita hitung secara Fibo apakah benar. Selain kita tahu dia punya kepentingan ya. Memang belum terlihat inflow secara masif, memang betul. Ya, ini Fibo 0,5 persis di 378. Oke. Kalau misalnya beli ya area ini aja, area cluster ini. Itu untuk SRAJ, PRIM, KF gitu ya. Tapi jangan dibeli semua karena cara nyusun portonya tidak seperti itu. Cara nyusun porto adalah satu sektor pilih salah satu sesuai dengan yang paling dipahami gerakannya. Kan kalau misalnya ada kan dari teman kita yang karena pernah sangkut di KF jadi sangat hafal gerakannya KF. Ada yang sudah ngikutin beli PRIM dari bawah jadi hafal gerakannya PRIM. Dan seterusnya. Nah, itu jangan dibeli semuanya. Menurut saya anjurannya begitu. Itu terus kemudian di sektor Bank Mini kemarin kan kita sudah TP ya, BNPA. BNPA kemarin sudah TP sesuai dengan apa? Ini kan semua target sudah kena nih. Semua target sudah kena. Nah, kalau masih punya barang bagaimana ini besok? Kalau saya pilihannya adalah ya saya jualan besok kalau misalnya saya masih punya barang. Kebetulan saya sudah nggak punya barang karena kemarin teman-teman MIC Group juga sudah saya kasih lihat saya sudah jualan. Walaupun barang ini masih ada inflow. Jadi maksudnya kalau masuk BNPA dan ini Bina misalnya itu murni bagi Bapak Ibu yang punya waktu. Jadi tradingnya cepat aja gitu. Misalnya Bina kita targetkan 4.000 misalnya. Udah sampai situ aja dulu gitu. Karena ini kan memang dia reakumulasi. Ini posisinya reakumulasi loh. Masih dibeli loh. Dan harga tembusnya 4.200. Jadi kelemahannya apa? Di posisi sekarang di tengah. Jadi jarak antara support agak jauh gitu. Kabar baiknya masih dilakukan akumulasi. Gitu ya. Terus kalau ngomongin bank-bank mini tadi saya ada pertanyaan kan Bevich. Kalau teman-teman yang di MIC Pro tahu kalau kemarin saya melakukan TP. Jadi saya beli di sini, TP di sini, beli di sini di 166, TP di 177. Kemarin saya hajar kiri. Karena target saya 180 ternyata 179 mundur. Terpaksa saya hajar kiri di 177. Nah, lalu bagaimana kalau saya masih menunggu di bawah lagi? Kalau dikasih 160, 162 barangkali saya akan beli lagi. Itu untuk Bevis. Kenapa? Karena dia masih uptrend keduanya dia masih punya private placement. Nah, kebetulan saya belum baca
belum sempat baca keterbukaan informasi publiknya. Sebenarnya malam minggu kemarin sudah ada, tapi saya buka IDX kemarin kok lambat banget. Ya, jadi akhirnya saya tinggalin. Tapi nanti kalau teman-teman sempat punya waktu silakan dicari di IDX keterbukaan informasi publiknya tentang private placement-nya Pevich. Kalau ngomong Pevich berarti ngomong induknya. Induknya Pevich adalah Vico. Nah, Vico itu teman-teman di MIC Pro kan saya bilang silahkan dicicil ulang. Silahkan dicicil ulang. Jangan di HK. Ini kalau bandarnya lagi nggak kerja, lotnya kayak Sutra, cuman ratusan. Kalau teman-teman duitnya banyak, nge-HK ini bubar. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau yang duitnya sekali beli misalnya 1 jam, beli 100, jam berikutnya beli 100, boleh dilakukan akumulasi. Area belinya jelas ya. Di sini sampai dengan sini 172, 165, 172 silakan dibeli. Jelas strong uptrend dan kabar baiknya apa Vico? Vico itu kabar baiknya private placement di angka 302 kalau saya tidak salah baca. Nanti teman-teman lihat lagi. Dari sisi chart jelas ganteng. Ganteng nggak? Ganteng lah. Ganteng pakai banget ya. Kalau harusnya secara teori kalau cuma nyari 200 harusnya ketemu. Cuman memang lotnya tidak cukup untuk Bapak Ibu yang dananya gede. Itu dari Pevich sama Vico itu sama-sama melakukan private placement. Cuman Vico private placement-nya ada di 300. Gitu. Itu ya. Itu saham-saham yang bisa dilihat barangkali besok. Apalagi ya, coba saya lihat lagi di slide tadi. Jadi, nah ada saham-saham yang perlu ditunggu. Jadi kalau misalnya kayak MBSS dan Temas itu bisa ditunggu Bapak Ibu. Jadi anggaplah kita kan pengen dapat dong saham yang uptrend gitu ya, sahamnya sedang uptrend gitu. Ini kan sudah membayar semua gap kan, sudah membayar semua gap, lalu dia koreksi. Kalau dikasih sampai sini, ya kan, misalnya 7 berapa ini, 755 gitu, dikasih lagi, kita bisa lakukan spec buy lagi. Kita bisa lakukan spec buy lagi. Sepanjang, ini kan lihat, volumenya ketika hijau, ketika dia naik, volumenya gede, ketika dia koreksi, volumenya selalu kecil. Uptrendnya ngejos, ya kan? Uptrendnya ngejos. Kalau dipakai swing, berarti kan logikanya kalau dipakai swing, berarti kan nyampe lagi ke ujung, ya kan? Nyampe ke 1100 lagi. Cuma cara belinya harus tertib, ya kan? Cara belinya harus tertib. Jangan main HK, belinya nunggu dia support. Ini saham yang masih strong uptrend, ini masih bisa ditungguin. MBSS, Temas, menurut saya nggak perlu takut kalau sahamnya gini. Kalau ini agak mengerikan sih. Kalau ini agak mengerikan, jadi ini benar-benar main di ketinggian ya. Ini benar-benar main di ketinggian, jadi oke, nggak jadi ya Temasnya ya. Karena Temasnya kalau nunggu koreksi lumayan nih, lumayan dalam lah ya. Oke, kalau yang takut dengan Temas, MBSS masih bisa, lalu yang mirip MTDL barangkali ya. MTDL juga sebenarnya saya nungguin, tapi coba sebentar saya lihat datanya terakhir kemarin ngapain ya. Sebenarnya saya nungguin kalau dibawa ke bawah, tapi ternyata kok koreksinya nggak seberapa. Saya nungguin kalau dibawa ke bawah ya saya beli gitu aja. Nah, saya nggak tahu apakah dia kekuatannya cuma sampai 4.000 atau masih tetap 4.800 sesuai jadwal, karena saya juga belum baca keterbukaan informasi publiknya jadwal stock splitnya kapan. Tapi kalau dari sisi chart kan ganteng banget ya. Ini kan kayak kalau misalnya tadi kita ngomongin MBSS, setelah naik turun, habis itu kemiringannya gini kan, sama nggak?
Ini model-model saham yang menurut saya Bapak Ibu bisa pantau di tengah apa? Di tengah galaunya market. Kalau kita megang saham yang masih uptrend kan enak tuh. Gitu. Saya kira itu yang bisa Bapak Ibu pantau lah. Tinggal apa namanya? Tinggal Bapak Ibu tinggal lihat sebaiknya saya beli di mana. Tower misalnya. Tower masih sideways di sini-sini aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli kan, ya itu yang berulang kali Bapak Ibu tanya ke saya kan, Pak kalau tower gimana? Waktu itu kan belinya di sini ya. Saya ingatnya di sini ketika Pak CB ngomong ini ada bottoming, dia bilang oke, beli besok pagi gitu kan. Belinya di mana? Di Ekor lah, di sini. Nah, kan nggak kemana-mana kan? Bener, maksudnya nggak kemana-mana tuh kalau duitnya Bapak Ibu kecil. Kalau duitnya Bapak Ibu gede, Bapak Ibu dikasih berapa ini? 5% ya ada rasanya, ya kan? Kalau sekali beli 200 juta, 300 juta, kan ya tetap ada rasanya. Kalau duitnya Bapak Ibu cuma 5 juta, karena all portonya cuma 10 juta, beli tower meriang. Temannya yiha-yiha, ya kan, belinya tower. Nggak dapat apa-apa, nggak kemana-mana. Kan gitu ceritanya. Nah, itu sih kalau dari sisi saya tower tuh posisinya masih sideways. Kabar bagusnya apa? Kabar bagusnya adalah dia reakumulasi gitu kan. Setelah penurunan tajam reakumulasi. Jadi kalau yang apa? Kalau yang time frame-nya panjang, saya kira ya bisa aja boleh beli tower berapapun duitnya gitu. Cuman ya itu kalau Bapak Ibu ngeliatin di grup kemudian belinya tower selain lambat ya gitulah gitu. Teman-temannya jihad Bapak Ibu ngeliatin doang gitu. Jadi kalau yang biasa dengan saham yang volatilitasnya tinggi, sebaiknya jangan beli tower kecuali kalau sudah sekalian breakout dari masa konsolidasinya. Breakout dengan volume ya, misalnya 1.200-nya dijebol dengan volume ya udah gitu. Itu untuk tower. Bina tadi udah dibahas ya, BP juga sudah. Seember coba. Ini SMBR kabar buruknya adalah belum ada inflow yang berarti. Nah, kabar baiknya jika marketnya bagus, memang ini kan posisi berarti disupport kan, posisinya disupport. Mudah-mudahan ini bottoming ya, itu satu. Tapi memang dari sisi data belum ada inflow yang berarti dari sisi SMPR. Dari sisi SMPR belum ada inflow yang berarti. Dan saya nggak tahu semua semen dibanting kecuali INTP karena dia punya kepentingan apa? Punya kepentingan untuk buyback, ya kan? Ini kecuali ini karena yang SMGR juga dibanting. Walaupun kalau kita melihat time frame kecilnya, ini bisa jadi ini adalah selling climax. Ini ya, gede banget, tapi penurunannya kan sebenarnya nggak seberapa nih. Ini cuma berapa persen ini. Nutup gap. Jadi kita bisa lihat besok kalau dia ada inflow, Bapak Ibu bisa ikutan beli. Ternyata di sini di selling climax-nya. Di candle yang ini kalau kita turunkan dalam 1 jam. Tapi karena candle terakhirnya begitu, ya sebaiknya jangan nangkap pisau jatuh. Pastikan ada rejection di area ini, di area support ini, baru kemudian Bapak Ibu beli. Toh apa namanya?
kalau dia mau naik upside-nya masih jauh gitu. Kalau mau naik upside-nya masih jauh. Jadi nggak usah buru-buru gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Saya sih menduga mudah-mudahan ini selling climax-nya di sini. Selling climax itu bisa confirm kalau setelah penurunan nggak seberapa, terus volumenya gede, besok dibalas dengan kenaikan, walaupun nggak usah banyak. Nah, disitulah waktu untuk beli. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau dijebol supportnya, udah gitu. Harusnya karena dia adalah emiten yang cukup banyak dikuasai oleh fund manager besar, ya harusnya dia ikutan window dressing. Nah, sekalian. Jadi tadi saya juga menyampaikan bahwa mungkin saja tidak semua emiten ikutan window dressing. Jadi kita perlu melakukan sortir seleksi. Mana emiten yang akan ikutan window dressing, mana emiten yang tidak ikutan window dressing. Gitu. Cirinya apa? Cirinya adalah barangkali kalau gampangnya biasanya kan BUMN. Atau kalau misalnya pakai kriteria biasanya dia di sahamnya banyak dimiliki oleh manajer investasi yang gede-gede gitu ya. Nah, itu biasanya akan ikutan window dressing gitu. Sehingga kita harus milih mana nih sebaiknya yang kita beli. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu lakukan pekerjaan rumahnya. Berapa penguasaan saham, misalnya emiten SMGR itu manajer investasinya megang berapa persen sih? Gede-gede enggak sih dia megangnya? Kalau gede-gede berarti ini adalah area yang bagus untuk dibeli. Berarti bottom. Nah, untuk memastikan sekali lagi, ya kalau ada candle kayak gini nih, ini kan kemarin terjadi nih kayak gini nih. Ini sama. Kalau kemudian muncul hammer, inverted hammer kayak gini, beli aja besok. Kan gitu kira-kira. Kalau ternyata besok kita dikasih sinyal yang sama, ya udah buy. Alhamdulillah berarti kan dia masih dengan cara yang sama. Gitu. Nggak usah FOMO. Itu sih saran saya. SMGR top net foreign sale, ya sudah, tunggu saja. SMGR masih foreign sale. Tapi kenapa tadi saya perlu menyampaikan, karena dia ada di sini nih, dan chartnya coba dilihat ini loh. Saya menunggu ini loh, gitu. Kalau besok terjadi foreign buy dan candle pembalikan, maka boleh dibeli. MTDL saya belum baca. MTDL saya belum baca detail maksudnya ya. Saya baru dengar sekilas-sekilas. Tapi kalau dari sisi chart dan kepentingan kok ya bagus banget gitu. Kok ya bagus banget. Gitu sih intinya ya. Oke, kita lari ke keras. Coba. Nah, ini ngomong-ngomong keras kok sampai di 480 lagi, sama seperti waktu itu. Waktu saya nungguin 480. Tapi ternyata di bawah overshoot ke bawah gitu ya. Kan waktu area sini kan saya nungguin 480 toh. Gitu. Targetnya memang nggak jauh. Nah, ini kan gayanya kayak gayanya bandarnya call kan, mirip. Jadi ketika dia mau nekan harga, dikeluarin semua berita jelek. Akhirnya semua orang kabur. Ya. Semua orang kabur, lalu tiba-tiba muncullah senario OWK dan muncullah senario apa? RI. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh FOMO. Artinya crash ada di support area. Jadi kalau besok Bapak Ibu mau beli,
Kita sudah tahu batas CL-nya di mana, di sini. Nah, sekali lagi, keras itu gerakannya lambat. Keras itu gerakannya lambat, walaupun ya tidak menutup kemungkinan sesekali dia muncul kayak gini kan. Itu. Ya, kalau Bapak Ibu yang tertarik dengan keras, menurut saya sih oke. Menurut saya sih oke. Jadi kalau misalnya kita beli dengan risk reward misalnya ya, risk rewardnya ini kan cuma berapa 4 tick atau anggaplah 5 tick lah kalau untuk menunggu confirm kan. Tapi rewardnya misalnya setidaknya ke 500 kan bagus. Ya. Jadi menurut saya kalau melihat candle ada rejection begini ya, menurut saya sih oke lah. Bisa dipertimbangkan untuk beli. Cuma memang yaitu gayanya kayak gaya bandar apa namanya? Kayak bandar coal. Jadi kalau lagi buang barang, beritanya sama sekali nggak enak. Lalu pertanyaannya apa? BBHI. BBHI biarin aja dulu, tunggu sebentar. Barangkali kalau mau dibawa ke sini ya nggak apa-apa. BBHI tunggu dulu ya, jangan dibeli dulu lah. Toh masih outflow juga kan. BBSI, ini kenapa pada suka BBSI? BBSI kan baru kumdate. Saya terus terang nggak ngikutin. Terus terang saya nggak ngikutin BBSI, tapi kalau melihat dari sisi chart ya, mari kita lihat ini kan belum bisa kita main tebak-tebakan toh. Belum bisa kita main tebak-tebakan, selain saya nggak punya datanya. Nah, repot kalau saya nggak punya datanya, susah juga. Dan kalau melihat cara dia melakukan pembalikan, coba lihat sebelum-sebelumnya. Artinya saham ini tidak seperti saham lain yang ketika dia mau memantul, ini tradisinya ya, ini tradisinya. Ketika dia mau memantul itu tidak langsung ekstrim kok. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya posisi, ya tunggu aja sampai dia muncul candle hijau pertama. Kalau belum ada candle hijau pertama ya santai aja gitu. Coba lihat nih. Ini arah 2 kali. Yang ketiga kali overshoot, koreksi ARB berapa kali? 4 kali, baru pelan-pelan naik kan. Ini juga sama. ARB, ada candle pembalikan baru naik. Begitu terus. Jadi untuk BBSI menurut saya strateginya adalah tidak usah nangkap pisau jatuh. Biarkan dia ada candle pembalikan, di closing baru dibeli kalau mau pengen trading di BBSI, caranya gitu. Itu menurut saya sih. Karena riwayatnya memang gayanya begitu. Gitu. Jadi bukan besok ini secara perilaku kebiasaannya ya. Bukan berarti besok nggak mungkin tiba-tiba langsung arah, bukan kayak gitu cara bahasanya. Tapi kalau kita melihat perilakunya, yang kita lihat kan perilakunya nih. Saham kan gitu kan, kita lihat perilakunya. Kalau perilakunya begitu ya kita ikutin caranya begitu. Itu aja. Sesimpel itu kalau saya sih. Itu untuk BBSI, jadi masih apa? Masih belum menarik untuk kita lihat. Selain saya memang nggak punya data apa-apa. Same, oke, Same. Ini kan sektornya healthcare, tapi memang dia termasuk yang model BGNS dan apa? BMHS ya. Jadi dia akan dia masih sideways di area-area ini kan. Ini kan hampir cut loss nih kemarin gitu. Ada yang punya Same hampir cut loss, nggak jadi mantul lagi gitu. Jadi kalau punya waktu trading ya ditradingkan aja dulu. Kalau nggak punya waktu ya pastikan belinya di support, setidaknya belinya di 400. Dia masih bolak-balik. Kalaupun misalnya dikasih 450 juga balik lagi gitu. Jadi nggak usah dikejar-kejar. Menurut saya nggak perlu dikejar-kejar Same. Tapi kalau dilihat dari kalau yang suka deterjen kan, ini divergennya bagus ya. Ini kan low ini, yang ini low ini, harganya sama kan ya. Tapi ini makin naik. Jadi menurut saya bagus saja. Itu untuk Same. Jadi Same
termasuk sektor healthcare yang barangkali Bapak Ibu nanti kalau ternyata melihat sampai ada di area sini, mungkin boleh dibeli karena masuk di situ. Friend, ya friend aman sih ya, maksudnya aman tuh kalau belum punya barang mungkin boleh dibeli, ya hanya untuk trading aja, trading pendek, karena memang saya juga belum melihat ada inflow besar. Cuman kalau misalnya sudah punya barang, kalau cut loss di sini kok tanggung gitu. Jadi kalau mau cut loss itu jangan ada di support area terlambat gitu. Terlambat kecuali misalnya nggak tahan nih dengan trend harganya sekian. Ini cara switching. Ini juga sekalian ya. Cara switching. Trend harga 89. Saya ngelihat potensi di mana? Di PNBS misalnya. Harganya PNBS 84. Nggak apa-apa, saya switch aja boleh. Gitu. Itu untuk friend. Jadi karena friend ada di support, kalau belum punya ya kalau mau coba-coba, cuman saya nggak terlalu suka dengan friend sih ya. Dan saya kemarin nggak mantau juga apa yang terjadi di friend, apakah kalau ngelihat chartnya sih ya harusnya ada akumulasi harusnya ya. Kalau kita kecilin misalnya, masalahnya tidak seberapa ini, belum ada apa-apa di dalamnya, artinya bandarnya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya begitulah. Saya belum bisa merekomendasi apa-apa selain wait and see different gitu. Oke, gitu aja ya saya kira ya. Tidak usah terlalu banyak. Nanti kalau mau diteruskan kita teruskan aja di mana? Di grup ya, terutama teman-teman yang MIC Pro. Nah, berarti kita tadi punya pantauan sektor utama yang masih jadi perhatian adalah healthcare. Dari sisi banking itu kita kalau mau scalping ya boleh, Bina sama, tapi ingat ya itu tradingnya pendek karena sudah di ujung. Terus kemudian yang kalau di bawah ada PNBS, kemudian ada ELSA, kemudian kalau gorengannya yang kecil-kecil mungkin ada karena ada BVIS berarti ada Vico. Nah, untuk gorengan seninya terakhir saya ingin pesankan, pastikan kalau beli gorengan jangan HK pas rally. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau beli gorengan model silahkan sebutlah apalah, degik lah apa macam-macam, ya belinya pas dia lagi retrace ke bawah sampai support baru dibeli gitu. Jadi jangan sampai sangkut gitu kan. Itu saran saya, termasuk kayak MBSS, Bapak Ibu boleh tunggu dan masih bisa dijadikan watchlist. Saya kira itu ya, nggak usah banyak, nggak usah ini nanti malah repot gitu ya, malah repot. Oh ya, satu lagi deh, Innov. Ini barangkali bisa dijadikan watchlist ya, barangkali bisa dijadikan setidaknya pantauan lah, Karena apa? Kalau ngelihat dari sini adalah dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low terus. Ya Allah, kucing. Jadi barangkali ini dan ada volume gede gitu ya. Jadi barangkali bisa dijadikan kalau hari besok masih copet-copetan masih boleh, tapi kalau misalnya Innov balik ke area sini ya, area 200-an barangkali Bapak Ibu bisa belinya agak lumayan gitu ya.
Itu dulu dari saya, jadi nggak usah terlalu banyak. Semoga bisa digunakan untuk referensi trading besok hari. Saya cukupkan, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau nggak bisa maksimal. Saya harus kondangan dulu ini karena ada yang hajatan. Saya sengaja nyari waktu yang sepi gitu, agak malam. Jadi ya intinya harus itulah ya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.